Marliani, penyuluh kehutanan Kecamatan Cicalengka. Saya menjadi penyuluh kehutanan sejak tahun 2011. Saya mulai mendampingi kelompok tani hutan di Kecamatan Cicalengka tahun 2017 sampai dengan sekarang, dengan unit kerja di bawah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaan penyuluhan kehutanan, saya mendampingi kelompok tani hutan dengan prinsip pemberdayaan guna tercapai hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Saya berusaha meningkatkan kemampuan kelas kelompok tani hutan dengan 3K, kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha, sehingga diharapkan dapat menjadi kelompok tani hutan yang mandiri. Kecamatan Cicalengka dengan luas 4.540,71 hektar merupakan daerah penyangga kawasan konservasi karena berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Taman Buru Masjid Karembi. Di Kecamatan Cicalengka juga mengalir Sungai Citarik yang bermuara ke Sungai Citarum, sehingga wilayah ini menentukan keberhasilan dalam pemulihan das Citarum. Persemaian ini dikelola oleh KTH Girijaya dengan luas 0,5 hektar. Produk dari persemaian ini adalah tanaman hutan, MPTS, dan tanaman penghijauan lingkungan. Jumlah bibit yang diproduksi oleh persemaian mencapai 300.000 batang per tahun. KTH Girijaya mampu meningkatkan kelas kelompok menjadi kelompok tani hutan madya pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 KTH ini mampu mengembangkan kemampuan kelas kelompok menjadi KTH Mandiri yang mengedepankan prinsip keswadayaan dan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan di KTH Girijaya. Adanya dukungan dari pihak luar telah menjadikan pendorong atau stimulan untuk mengembangkan usahanya. Saya Tetang Sutardi selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Girijaya yang berdomisili di Kampung Cisepang, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kegiatannya itu untuk melakukan konservasi dan usaha persemaian untuk produksi MPTS dan tanaman-tanaman kayu hutan. Seringkali KTH ini menjadi tempat pembelajaran atau praktek dan kunjungan dari berbagai pihak. Sehingga pada tahun 2021 dengan keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, KTH ini ditetapkan sebagai Wanawiyata Widya Karya. Potensi yang paling dominan di Kecamatan Cicalengka yaitu hutan rakyat dengan luasan mencapai 250 hektar yang tersebar di 6 desa meliputi Desa Nagrog, Desa Babakan Petei, Desa Dampit, Desa Tanjung Wangi, Desa Narawita, dan Desa Marga Asih. Dengan adanya pendampingan dari penyuluh kehutanan dan fasilitasi dari CDK Wilayah 5, maka terbentuklah unit manajemen hutan rakyat yang bernama UMHR Gapokan Hut Ganesa Rimba Lestari yang terdiri dari beberapa KTH di Kecamatan Cicalengka. Jenis tanaman yang ada di hutan rakyat ini diantaranya Camelina, Suren, Manglit, Albasia, dan Balsa. Dalam hutan rakyat ini terdapat juga berbagai pemanfaatan lahan bawah tegakan hutan, diantaranya tanaman kopi, kapolaga, jahe merah. Kopi Cikahuripan merupakan salah satu produk hasil pemanfaatan bawah tegakan hutan. Bambu juga merupakan potensi yang ada di hutan rakyat. Dengan berlimpahnya potensi bambu ini dan kemampuan sumber daya manusia yang kreatif, menghasilkan produk-produk kerajinan dari bambu. Taman Keanekaragaman Hayati berdiri di atas lahan milik Pemda Kabupaten Bandung dengan luas 10,8 hektar, tepatnya di Blok Pasir Wedang, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka. Dalam pengelolaannya melibatkan kelompok tani hutan Giri Mukti. Berbagai jenis vegetasi di Taman Keanekaragaman Hayati meliputi kayu-kayuan, MPTS, dan tanaman obat-obatan. Selain itu, di Taman Keanekaragaman Hayati ini masih sering dijumpai berbagai fauna seperti monyet ekor panjang, berbagai jenis burung, dan ular. Budidaya jamur tiram ini dikelola oleh kelompok tani hutan Harapan Jaya sejak tahun 2019. Kapasitas produksinya sampai dengan 4.000 bagel. Dalam sehari 1-2 kali panen dengan hasil panen mencapai 30 kilo. Adapun pemasarannya masih lokal di Kecamatan Cicalengka dan Sumedang karena lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.
Kebun Bibit Desa atau KBD di wilayah Kecamatan Cicalengka telah dilaksanakan di Desa Nagrog tahun 2019 dan di Desa Dampit tahun 2020. Bibit yang diproduksi dari satu unit KBD sebanyak 60.000 batang yang ditanam di masing-masing desa tersebut. Kami atas nama pemerintahan Desa Dampit dan juga warga masyarakat Desa Dampit, dengan adanya keberadaan penyuluh lapangan kehutanan, kami merasa terbantu selaku pemerintah dan juga warga masyarakat. Dengan adanya penyuluh, warga masyarakat kami menjadi sadar terhadap lahan-lahan kritis untuk lebih ditanami dan juga untuk lebih dilestarikan. Dalam rangka penanganan lahan kritis dan pemulihan DAS di Kecamatan Cicalengka telah dilakukan berbagai penanaman baik secara swadaya maupun bantuan dari pemerintah. Hal ini juga merupakan bentuk partisipasi dalam gerakan tanam dan pelihara pohon atau dikenal dengan GTPP. Dari berbagai potensi kehutanan di wilayah Cicalengka menjadikan tantangan bagi saya untuk terus berkarya mendampingi masyarakat agar hutan lestari dan masyarakatnya sejahtera.